Saudara, Anda kembali menyaksikan Aceh hari ini dan kita beralih ke informasi lainnya. Aksi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan terorganisir yang turut melibatkan banyak pihak, mulai dari teritori kecil hingga lintas negara. Dalam pemberantasan kasus TPPO diperlukan berbagai upaya, salah satunya adanya ruang diskursus TPPO guna mendalami aksi tindak kriminal yang saat ini semakin bertransformasi. Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang kian marak terjadi perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah maupun masyarakat. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya kasus tindak pidana perdagangan orang. Di antaranya mudahnya komunikasi yang digunakan secara negatif serta akses transportasi yang mudah. Beberapa modus operandi yang marak terjadi diantaranya prostitusi, eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi pembantu rumah tangga, jual beli anak, dan jual beli organ tubuh. Di Aceh, kasus ini belum menjadi suatu diskursus familiar bagi masyarakat, namun masih mengacu pada istilah perbudakan. Padahal banyak bentuk kejahatan yang dapat mengacu pada tindak perdagangan orang. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait kasus TPPO ini. Aksi perdagangan orang di Aceh saat ini juga mulai terjadi. Beberapa hal diantaranya diakibatkan oleh faktor konflik. Orang-orang dari kawasan konflik lain yang tiba di Aceh seperti Rohingya, mereka menjadi kelompok yang rentan dieksploitasi. Dan saat ini sudah terjadi di beberapa tempat yang disinyalir adanya indikasi perdagangan orang. Seperti kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di Aceh Tamiang, pelaku tindak pidana perdagangan orang imigran Rohingya diamankan aparat kepolisian dan pelaku merupakan sindikat jaringan TPPO Aceh, Sumatera Utara, dan Malaysia. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada imigran Rohingya yang terdampak konflik, contoh lainnya juga kepada para nelayan. Mereka dipekerjakan secara paksa oleh perusahaan perikanan asing setelah tergiur iming-iming gaji besar yang ditawarkan penyalur tenaga kerja. Beberapa di antaranya tidak diperkenankan meninggalkan kapal dan dipaksa bekerja dari satu kapal ke kapal lainnya. Panglima Laut Aceh Miftah Cud Adik menilai perlu adanya komitmen semua pihak sebagai upaya efektif untuk mencegah terus berlangsungnya praktik TPPO. Kalau kita kaitkan dengan TPPO, ada beberapa kasus yang telah kita temukan sejak 2017 sampai sekarang itu. Ada beberapa anak nelayan kita ataupun yang berprofesi anak-anak muda sebagai nelayan itu lebih cenderung mencari pekerjaan di luar negeri. Mereka diiming-iming bekerja di kapal itu dengan biaya ataupun gaji lebih tinggi. Faktor kemiskinan maupun sulitnya lapangan pekerjaan memang menjadi faktor utama yang sering ditemui dari kasus TPPO, sehingga perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam memberantas kasus ini. Tak hanya itu, juga dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk kepolisian. Peran polisi sangat besar dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut berkaitan dengan tugas polisi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan perannya sebagai aparat yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi dapat melakukan sejumlah hal seperti tindakan preventif atau pencegahan dan tindakan represif atau penegakan. Terkait tindakan pencegahan, terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh Kepolisian Aceh, yaitu memperketat akses masuk, pengawasan, melakukan sosialisasi, pendekatan kepada masyarakat, dan kerjasama dari semua pihak. Antropolog UIN Araniri Reza Idriah menilai polisi memiliki peran besar dalam pemberantasan TPPO, harus memiliki konsistensi dalam diskursus penanganan TPPO. Tidak hanya melakukan pembuktian formil pada kejahatan biasa yang dapat memutus mata rantai, seperti penipuan atau pembunuhan semata, namun juga memahami tindak kriminal yang saat ini dapat bertransformasi, sehingga tidak hanya akan mereduksi kejahatan sebenarnya yang terjadi di kalangan masyarakat. Polisi tentu saja harus update dengan situasi yang ada di dalam tengah masyarakat, dan yang paling penting adalah polisi sendiri, karena polisi ini adalah bagian dari kita, masyarakat juga. Kalau mereka tidak memiliki konsistensi dalam diskursus tentang perdagangan orang ini, itu akan sulit juga seperti yang yang kita temukan dalam kejadian sehari-hari. Kalau polisi misalnya hanya melakukan pembuktian formil pada kejahatan biasa, ini juga memutus mata rantai.
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kasus TPPO yang saat ini merajalela juga menjadi perhatian penting yang harus dilakukan. Aksi perdagangan orang tidak hanya menyasar kalangan tertentu, namun semua orang berpotensi menjadi korban dari aksi ini, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Masyarakat harus lebih waspada akan iming-iming yang biasa ditawarkan oleh pelaku dengan berbagai modus seperti lowongan pekerjaan. Kalau saya pribadi ya harus teliti ya. Jangan mudah latah dengan gaji yang menggiurkan yang ditawarkan kepada kita. Dan juga harus mencari tahu secara detail terkait perusahaan, terkait tawaran pekerjaan yang ditawarkan kayak gitu. Jadi jangan mudah percaya sama siapapun walaupun dia orang terdekat kita. Dalam penanganan kasus TPPO ini dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya polisi saja namun semua elemen lainnya termasuk masyarakat juga harus berperan aktif dalam memberantas kasus tindak pidana perdagangan orang. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan.